Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan menjadi lebih buruk. Tinggalkan semua keburukan dan mulailah menatap hidup perlahan dengan baik dan sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indah. Selamat malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama teman saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya sudah berperilaku baik, berattitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah teman saya kejebak saya pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang teman saya, handphone teman saya, ke HP saya. Saya nggak tahu dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang tempat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalahnya, tiba-tiba di meja saya rame sekali orang-orang. Pas dibuka tas saya, ada uang, ada jam, ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang, dasar pencuri, dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan, istirahat, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala ke ruangan. Jadi itu difitnah? Iya, itu difitnah. Saya nggak ngambil dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di tas saya, barang-barang itu, dan saya diteriakin dasar maling, dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi, saya dibully, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu, saya benci sekali. Saya dendam. Sampai saya pun, saya dendam sama teman saya. Akhirnya, setelah beberapa bulan itu, saya sabar, saya dibully, saya dimaki-maki oleh orang-orang, dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Mas sebelumnya, Mbak tahu dari mana kalau teman Mbak ini yang berbuat jahat sama Mbak? Karena dia yang nunjukin ke kepala saya, Pak, barang-barang mereka ada di sini. Kan nggak ada yang tahu gitu loh Mbak. Nggak ada yang tahu barang-barang mereka di situ, dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya? Iya, dari mana dia tahu kalau semuanya ada di situ. Oke, terus setelah ke orang pintar, kirim santet ke dia. Iya, saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu nama panjang dia, tanggal lahir dia, tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pintar, malam-malam saya bawa tuh nama panjang dia, tanggal lahir dia, karena udah benci banget, sakit Dia hati kondisinya saya. gimana? Iya, oke. Kalian bisa mengerti kalau sakit hati, fitnah, nggak ada yang bisa terima. Terus akhirnya saya minta ke orang pintar itu, Mbak, saya mohon hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali. Itu saya kata paranormalnya, iya Mbak, saya akan bantu Mbak dengan salah satu beberapa permintaan dia, sesajen. Terus saya harus ngelakuin beberapa ritual dan bayaran yang lumayan. Oke, dia gimana sekarang Akhirnya kondisinya? dia kena penyakit kulit yang luar biasa menjijikan. Jijik sekali orang-orang lihat. Dan di situ rasa dendam saya, rasa kesel saya, rasa benci saya sama orang itu nggak berkurang, tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci karena semua orang jijik sama penyakit dia. Udah puas dong? Ya. Puas ya? Ya. Sedikit. Oke, Mbak Ida tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya
ada suatu cerita lagi. Saya juga menyantet tante saya. Iya, tante saya. Tante sendiri? Tante saya karena dia sendiri yang membuat saya dendam, saya benci kepada dia. Loh, apa Jadi hubungannya? saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rumah itu karena kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya. Dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah, Ngasih rumah terus ke saya. diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit hati saya. Itu maksud saya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya. Buat Terus simpanan saya gitu loh. Oke, Mbak Indah disantet tante sendiri. Iya. Sekarang gimana saya keadaannya? santet dengan penyakit yang sama, penyakit kulit. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dan Oke. dan ya satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia. Semuanya Ya, penyakit yang sama. penyakit yang sama. Sekarang apa tujuannya datang ke sini? Setelah sekian lama saya tidak melakukan itu dan rasa hati saya juga udah capek nyakitin orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti, tapi ritual saya, terus teman-teman saya yang dulu, jin-jin yang bantu saya dulu selalu mengganggu saya, mengikuti saya. Saya capek. Baik, Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah terlahir dengan tanggal lahir 9 Desember 1990. Sosok yang memiliki karakter suka menyakiti orang lain dan nekat. Hal ini yang membuat kehidupannya dipenuhi banyak konflik dengan orang lain. Saya melihat sudah banyak korban yang dibuatnya karena rasa sakit hatinya. Apa yang saya rasakan kini ia sulit sekali menghilangi kehidupannya yang penuh dengan menyakiti orang lain. Saya melihat sosok laki-laki berbadan harimau. Selamat malam. Selamat malam. Jangan duduk. Terima kasih. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah lahir tanggal 9 bulan 12 1990. Indah ini sakit hati sama temannya, pernah difitnah, terus dia ke orang pintar untuk mengirim santet. Dan Sangat juga ada benci. tantenya yang pernah ngasih rumah, diminta lagi dijual rumah itu tanpa persetujuan. Iya, Indah itu hak sakit saya. hati dan sekeluarga disantet. Kondisi mereka yang disantet sama, punya penyakit kulit dan dijauhi Iya, orang-orang. sangat menjijikan. Sudah puas tapi sekarang mengalami gangguan. Makanya malam hari datang ke sini untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu bukannya karma ya? Iya. Iya. Kenapa harus sekeluarga, Mbak? Kenapa bukan tante? Mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi kan seharusnya ya kalau misalnya yang benar kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan, harusnya dibalas dengan cinta kasih gitu loh. Jadinya luntur. Semua orang punya kesabaran, begitu pula dengan saya. Sudah dibully, sudah dijauhi, saya juga punya batas kesabaran dong. Saya ingin membalas apa yang mereka lakukan ke saya. Lalu bagaimana teror gaib? Teroris seperti apa sih? Boleh jelasin nggak? Saat saya tidur, entah apa, di dapur saya kayak bunyi panci, petang, petong. Itu setiap malam. Terus di pohon saya itu seperti apa ya? Saya juga bingung, di situ kayak ada sosok serem sekali, kayak genderuwo, mungkin saya nggak ngerti. Saya ngelihat itu kurang jelas tapi itu sangat menakutkan. Datang ke mimpi saya diikuti. Terus tempat kerja saya nggak bisa kerja dengan tenang. Dia selalu ada depan muka saya, jeng gitu. Sebelumnya Mbak Indah bikin perjanjian
selalu saya memberi sajen. Setiap mau ngirim santet, Harus kasih sajen. menyiapkan sajen. Karena katanya biar lancar, sasarannya tepat, dan dia bisa merasakan sakit hati yang saya rasakan. Kejadian gaib ini sampai sekarang Mbak masih memberikan sajen atau karena Mbak nggak memberikan sajen Iya, lagi? itu dia. Karena saya udah capek nyakitin orang, saya pengen berhenti. Jadi saya nggak menyediakan sajen-sajen itu. Dia selalu ada gitu loh. Entah di kehidupan nyata, entah saya tidur dimimpiin, saat saya kerja tiba-tiba dia ada, lewat aja gitu. Ini teror ini terjadi setelah santet yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setelah saya melihat teman saya dijauhi, tante saya kena penyakit itu, saya rasa sudah cukup saya nyakitin orang, cukup udah itu. Jadi kayak saya udah capek mau berhenti. Oke. Gimana Roy? Tanggapan kamu Roy? Ya, jadi emang udah mau berhenti, tapi saya juga ngerasa emosional dia tinggi banget. Harusnya diredam. Kalau frekuensinya kayak gini sih nggak mungkin bisa cepet hilang ya, karena frekuensi cepet emosi itu biasanya makhluk halus dan makhluk astral lebih demen yang kayak beginian. Iya. Kuncinya cuma Gampang satu, itu dikuasain. dia. Karena Mbaknya masih ketakutan juga, ngerasa bersalah juga ya kan? Sebenarnya bukan ngerasa bersalah, cuma ya saya sudah capek aja buat nyakitin orang, karena menurut saya sudah cukup puas saya melakukan itu. Bicara dia bicara dan emosi yang meledak-ledak gini, apa karena dikuasai sama sosok-sosok gaib atau dia ngerasa ketakutan atau gimana Roy mau lihatnya? Menurut aku sih dia merasa dendam ya, lebih tepatnya dendam dan ada energi ketakutan juga. Oke. Iya, kalau Saya juga ngerasa dia ada di sini. Dia ngikutin saya. maksudnya dia itu siapa ya? Sosok yang membantu saya saat Kirim santet. iya, dia ada sosok gundurwo besar. Iya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy. Di belakang dia. Dia di belakang dia. Dia hitam. Mbak Indah, sini Mbak Indah. Mbak, ini bukan lagi Mbak Indah kayaknya ya. Sorry. Indah bisa dengar saya nggak? Indah bisa dengar saya? Saya minta dupa. Dia ada di sini. Iya, ini karena ketakutan, karena punya rasa bersalah begitu Dia besar. ada di sini. Di belakang dia. Iya, ini kita coba untuk kasih solusinya ya. Kita coba untuk bantu supaya Mbak Indah menjadi orang yang baik ya. Udah lepas, jangan takut, jangan histeris. Tenangin dirinya dulu. Dari panik attack sih. Iya, Dia ada di panik kan sini. dia. Dia ngikutin saya terus. Iya, Iya. sabar ya. Kita bantu. Oh, susah kadang ya orang. Ih, capek deh, energinya habis gitu ya. Bukan kesurupan tapi capek dia pingsan gitu, blackout gitu. Blackout jadinya. Jadinya jadi kayak gitu. Coba ya. Oke. Makasih. Nah. Gimana nih Mas? Bangunin dulu. Dudukin aja. Indah, Mbak. Indah kayaknya udah bangun. Coba deh. Minum airnya dulu. Minum ya. Bentar. Minum dulu Mbak.
nggak enak banget loh, Roy. Ada bau amis. Saya ngelihat di sini dalam mata batin saya. Maaf mas, tadi agak ada bau-bau lagian. Baunya gak enak ya? Iya, saya boleh nggak? Oke. Dalam mata batin saya melihat di sini. Saya ingin kamu mau minta maaf kepada seluruh pihak keluarga. Dan saya ngerasa di sini ada gangguan makhluk astral di belakang kamu berupa genderuwo dan kuntilanak. Saya merasakan, saya tahu ini susah, tapi saya mau tidak sepihak saja. Saya mau berhenti, tapi dia menyakiti orang. Itu dia. Sekarang Karena saya duluan yang disakiti. Kalau saya Mereka fitnah saya. Mereka ngambil hak saya. saya sih terus terang ada konflik batin saya sendiri ya. Kita mau bantu orang tapi dia nyantet satu keluarga, anak-anaknya yang mungkin nggak punya salah apa-apa, nggak tahu Juga urusan. dan ini ingin lepas karena Mbak harus maafkan dulu. Terus dari diri Mbak sendiri, Mbak masih dendam. Saya juga bingung gitu maksudnya. Saya mau coba mengikhlaskan. Tapi rasa itu sakit sekali. Dari temen saya nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba dia naruh barang-barang semuanya di atas saya. Yang buat saya diskor, saya kehilangan kerjaan, saya dibully, saya dijauhin. Tante saya, entah kenapa, dia ngasih apa yang dia kasih ke saya. Menurut saya itu simpanan saya di masa depan nanti. Dan tiba-tiba dijual aja gitu buat kehidupan Mbak itu dia. nggak bakalan hilang Mbak, kalau Mbaknya masih menyimpan semua masalahnya itu. Sekarang masalahnya ada di Mbak. Mbak mau melepas tapi Mbak masih menyimpan masalah-masalah itu, masih menyimpan amarah. Gimana? Nih selain menyimpan rasa dendam, untuk mengirim santet itu kan ada sajian, ada ritual yang dilakukan ya. Ya, Masih disimpan nggak? mungkin ada di kamar belakang saya. Saya ingin. Oke, ada yang dibawa nggak sekarang? Ada. boleh dilihat gak? Boleh, saya ambil dulu. Mbak Indah kayak playing victim deh. Iya, saya tuh jadi kurang simpati karena itu. Seolah-olah dia jadi korban, padahal dia melakukan kirim santet gitu. Menurut saya kalau dia kirim santet ke orang yang nggak salah, ya nggak berdosa, satu keluarga gitu kan. Aku nggak suka dia ngirim ke ponakannya juga dong, berarti kan ke sepupunya juga, ke anak kecil juga. Itu dia pertanyaannya, kita harus bantu nggak sih? Itu Kita lihat aja. ya. Harus dibantu ya bantu, nggak bantu ya udah. Iya. So dia yang playing, ini jelas playing victim lah. Hmm. Saya mengerti orang-orang gesturnya, bola matanya segala macam, feeling mata batin saya. Dia playing victim, seolah-olah dia Dia menderita. yang menjadi korban. Padahal sebenarnya dia pelaku Dia juga. pelaku. Nah, orang kayak gitu tuh nggak pantas tahu sebenarnya dibela. Iya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau saya agak kasar dikit. Ini pun kan kita Saya- nggak tahu dia jujur apa nggak soal rumah tantenya ini. Atau memang dia ada maksud lain, bukan karena dendam. Dan soal dia di kantornya itu seharusnya kalau emang dia nggak merasa bersalah, bawa aja ke kepolisian. Kan semua bisa dibuktiin. Iya. Tapi dia langsung menjudge satu orang itu yang memfitnah dia. Saya akan taruh dupa ini terus agar mengundang makhluk halus. Dia emang dengan ngirim santetnya ini menggunakan makhluk-makhluk halus ya. Betul sekali, baik. Kira-kira dia berhenti ini karena memang dia dari hati kecilnya pengen berhenti atau karena dia ketakutan sendiri? Ketakutan sendiri sih. Karena dia ketakutan sendiri. Efek dari santetan itu Berbalik soalnya. berbalik soalnya. Ini Boleh dijelasin Mbak Indah itu apa aja? ini beberapa barang-barang ritual saya. Ini setiap orang yang mau saya santet, saya tulis nama di sini. Saya cari tanggal lahir,
Dan beberapa, ya saya maaf nggak bisa ngasih tahu kata-kata ininya. Ada mantranya Ada gitu. mantranya, tapi nggak bisa saya kasih tahu di sini. Lalu saya tusuk-tusuk ke perut itu, seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agar melancarkan semuanya, tanah liat ini dan kain kafan ini mencemurnakan nama dan tanggal lahir itu, biar sampai ke orangnya, penyakitnya tepat ke orangnya. Itu saya makan tanah ini. Hah? Orang mati ditaburin ini dan biar penyakit itu lama di tubuhnya dan dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ya sekitar 5 lembar lah sebenarnya. Dan ya saya sudah melakukan dua itu dan ya tepat. Setiap kali Mbak mau mensantet, ini ritualnya. Mbak melakukan sendiri. Iya, dan ada kata-kata yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Mbak Indah, saya nggak simpatik sama Anda. Saya nggak suka kamu. Soalnya kamu playing victim. Bro, seolah-olah jadi korban. Tapi kamu tuh pelakunya. Jujur saya nggak suka sama kamu. Saya kalau ngomong suka-suka, enggak. Mohon maaf ya. Tapi mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi dengan tidak santet satu Memfitnah. keluarga, Mbak. Dari cara emosi ngomong aja, kamu udah beda. Dia ngambil hak saya. Yang harusnya dia berikan kepada saya, dia ambil lagi, dia rebut lagi. Ya padahal sering banget ada orang sebagai partisipan karena dendam akhirnya melakukan kesalahan. Padahal ya seperti yang Roy sering bilang, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun nanti yang diterima belum tentu kebaikan, tapi paling enggak bukan kamu yang disalahkan.